Selamat siang nih Pak Latif. Ini kita kedatangan tamu nih Pak. Apa nih sambutan dari fakultas untuk tamu kita yang mensupport mahasiswa untuk paham atau apa ya, melek pajak ya Pak ya, tentang pajak. Gimana Pak? Ya, kami dari Fakultas Ekonomi sangat senang hati ya dengan adanya kegiatan seperti ini ya. Karena di samping mahasiswa itu nantinya mendapatkan dari dosen ya, tentang mata kuliah perpajakan. Nah, ini langsung dari sumber aslinya ya, sehingga paling tidak menambah wawasan bagi mahasiswa. Nah, ini pas kebetulan kegiatan ini ya diikuti oleh 40 orang ya. Memang hanya 40 orang. Kemarin yang daftar itu lebih dari 40 orang, tapi pendaftar pertama 40 orang yang bisa masuk ke sini. Nah, mereka alhamdulillah di sini antusias. Bahkan banyak semester 1 yang mengikuti. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada keinginan dari mahasiswa, pengennya ada kontinuitas ya, ada kesinambungan. Ini nanti harapannya dari fakultas, apakah bisa melanjutkan mengundang dari kantor pajak KPP Pratamanya atau gimana nih Pak? Yes. Rutinitasnya mau gimana nih Pak? Setahun sekali atau 6 bulan sekali? Sebenarnya rutinitas sudah kami lakukan ya. Tetapi gini, diantaranya ini kan setiap tahun memang di Fakultas Ekonomi ya, ini banyak mengirimkan relawan pajak untuk pada saat laporan pajak bulan Maret ya. Biasanya kami mengirimkan dari mahasiswa untuk jadikan relawan pajak. Kemudian tentunya sebelum mereka jadi relawan kan mesti ada materi-materi yang terkait dengan bagaimana pelaporan dan lain sebagainya. Nah, untuk rutinitas ya itu kan dalam setiap minggu, hampir setiap hari itu ada kita linkkan channel untuk DJP. Oh, DJP online Pak. Online ya. Mereka banyak yang ikut di situ. Baik. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Kanwil Pajak, ya, Kaltim Kaltara. Memang sudah hampir 4 tahun ini, 4 tahun. Baik, terima kasih Pak Latif atas informasinya. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa jadi lebih paham lagi tentang perpajakan ya Pak ya. Dan ke depan mereka juga menjadi bekal untuk berkarir atau bekerja di tempat perusahaan atau mereka mau berwirausaha sendiri Pak ya. Terima kasih Pak Latif atas informasinya. Selamat siang Pak. Mohon maaf dengan Bapak? Dengan Pak Ikhwan Pak. Pak Ikhwan dari KPP Samarinda Hulu. Pratama Samarinda Hulu. KPP Samarinda Hulu. Pak, mohon maaf ini bertanya tentang kegiatan apa ini Ghost to Campus ya? Ya, Tech Ghost to Campus. Tech Ghost to Campus. Apa nih Pak? Maksud dan tujuannya mengadakan acara ini Pak? Ya, ini salah satu bagian dari kegiatan kantor pajak Pak ya, dalam bidang edukasi perpajakan ya. Jadi dalam edukasi perpajakan itu salah satunya ada inklusi perpajakan. Nah, salah satu kegiatannya itu ada beberapa macam kegiatan Pak ya. Pajak bertutur, salah satunya ini Tech Ghost to Campus. Ya, tujuannya kita memberikan edukasi pajak ya kepada adik-adik mahasiswa supaya nanti kelak setelah dari selesai mahasiswa ini bisa ngerti ya tentang pajak ya. Suatu saat nanti beliau adik-adik ini nanti bekerja, apakah itu jadi pengusaha, jadi pegawai, itu udah ngerti tentang kewajiban perpajakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Tadi tujuannya, terus capaian akhir apa ini Pak dari KPP Pratama Samarinda Hulu nih untuk ini kan mahasiswa nanti akan selesai perkuliahan dan terjun langsung ke masyarakat ya. Bapak katakan tadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai. Goalnya tadi agar mereka bisa paham dulu ya Pak ya. Terus dari KPP sendiri apa nih Pak? Ingin tujuannya dicapai Pak? Ya ini mungkin jangka pendek kita nggak dapat Pak ya. Iya, karena adik ini masih berproses ya sebagai mahasiswa.
memang tujuan dari kegiatan ini memang cara mengukurnya untuk output itu nggak ada Pak ya. Ini memang hanya bagian dari semacam kegiatan bagian dari kegiatan edukasi perpajakan ya. Baik. Ya, kita berharap nanti ini hasilnya memang akan datang baru kita ketahuan Pak ya. Ya, ini memang dari salah satu dari target dari rencana kegiatan dari KPP Pratama Samarinda Ulu yang kita laksanakan tiap tahun ada seperti ini, Tech Tour to Campus, Tech Tour to School ya. Baik. Ada seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat nih buat seluruh mahasiswa peserta Pak ya. Terima kasih Pak. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung. Oke. Bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan adalah berapa minimal gaji karyawan untuk membayar pajak? Ya, atau dipotong pajak. Ada lagi yang bertanya? Silakan disampaikan. Untuk pembuatan NPWP sendiri itu apakah usaha ataupun untuk syarat kerja ya? Yang pajak yang sudah memiliki usaha terus dia bayar pajak dia wajib buat NPWP. Dan untuk kita sendiri kan selaku mahasiswa nih, misalnya kita membuat NPWP itu bisa atau tidak? Mungkin lebih diperjelas lagi mengenai NPWP. Terima kasih. Oke, sepertinya operator kita kewalahan. Bisa dikatakan. Cara buat PWP selain badan, selain orang karyawan. Yang tadi. Syarat pembuatan NPWP. Oh ya Mas Adi. Tadi mbaknya Mbak Era. Yang pertama Mbak Era, yang kedua Mas Adi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Wah, banyak juga. Tertentu asuransi pajak dikenakan denda atau tidak? Apa ada sanksinya? Dari Mbak sanksinya terima kasih kepada Mbak Cika dari Samarinda. Tadi saya yang tanya yang berdebat-debat dikasih ya. Penghasilan minimal untuk membayar pajaknya sangat fair, sangat. Jadi memang aturan pajak itu disusun satu landasan yang paling banget diperhatikan adalah satu keadilan. Jadi pajak itu sebenarnya betul gotong royong. Jadi kalau kita nanti ada yang kuliah ada calon ya istilahnya ya, itu sebenarnya salah satu tujuannya itu menjaga kesenjangan. Jadi yang pas-pasan penghasilannya itu gak perlu lagi dibebani dengan hal-hal berbau pajak. Justru yang pas-pasan ini dia diberikan fasilitas akarnya. Jadi yang punya penghasilan lebih ini bayar pajak hanya di situ. Jadi pengalihan sebagian penghasilan dari yang punya ke yang pas-pasan. Makanya ada salah satu bentuknya namanya PTKP. Ya, PTKP untuk pegawai yang belum menikah itu ya itu 54 juta per tahun atau sebulan 4.500.000. Jadi kalau gajinya yang bujang itu 4.500.000 otomatis nggak dipotong pajak. Ya, nah ini didapatkan nih. Nah tidak kawin 54 juta bagi 12 itu 4.500.000. Ya. Semakin dia punya tanggungan misal menikah semakin tinggi PTKP. Negara tak bebani yang ini masih di bawah UMR. Jadi kalau orang digaji UMR pasti nggak bayar pajak, pasti nggak dipotong pajak, ya seperti itu. Nah ini prinsip salah satu ya aspek keadilannya seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan kedua, syarat. Nah dulu itu kejibun syarat pajaknya. Sekarang itu kalau orang pribadi itu apapun profesinya mau pengusaha, karyawan ataupun yang lain, untuk orang pribadi itu cukup mempunyai NIK yang sudah valid. Ya. Ada tambahan kalau banyak CP karena kan orang buat CP itu kan butuh akte pendirian ya. Nah akte pendirian itu yang perlu
upload nanti datanya ke aplikasi direct tadi ya, otomatis di situ juga dibutuhkan NPWP dan KTP pengurus badan tersebut ya, seperti itu aja. Itu kalau suatu usaha ataupun apa kan ada badan, misalnya kita termasuk usaha badan, tapi kita membuat NPWP-nya tuh yang pribadi. Apakah NPWP pribadi tersebut bisa digunakan? Nah, sekarang itu ada bentuk badan baru namanya, syaratnya harus berbadan hukum ya, bikin aja masuk di situs Kemenkumham, itu bisa bikin namanya badan hukum perorangan. Jadi pemiliknya sendiri gitu. Jadi kalau misal kalau ngajak teman ribet ya kan, hanya kiri kanan takut ada di penjara, bagi yang benar-benar niat itu gak gampang, gak langsung penjara itu, prosesnya panjang ya. Jadi memang diingatkan dulu, ada petugas seperti Mbak Epi ini account representatif 2 kali didatengin, dikasih surat cinta ya kan. Kalau orang sayang sama di JP itu sayang sama wajib pajak, diingatkan nih ada pajak belum disetor, ada penghasilan belum dilapor, diingatkan, dikasih surat cinta, dikasih surat kedua, dikasih teguran ya, disamperin, didatangin baik-baik, dipanggil. Nah ternyata yang satu, nah ada memang seperti itu. Ada juga itu udah sempat wakil, ada juga. Jadi untuk yang ada selanjutnya jangan berkecil lagi karena kita juga nggak punya apa-apa lagi. Ya. Teman-teman siapa yang mau nanya lagi? Kayaknya dari Mbak. Saya mau bertanya, mengenai pajak. Apabila seorang yang membayar pajak itu telah meninggal dunia, apakah pajak itu tetap dibayar atau ditanggungan kepada ahli waris selanjutnya gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau misalkan ada orang pribadi yang sudah meninggal dunia, pajaknya itu ditanggungan kepada ahli warisnya atau langsung hilang? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi semester 5. Di sini saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Bapak penjuru pajak KPP Samarinda Hulu yang telah berkenan mengajarkan kami tentang pajak. Kami ada namanya sekolah pajak Pak. Jadi kita bisa dengan makanan modern, yang dimana makanan tradisional itu pajak pertambahan nilainya PPN-nya itu lebih tinggi daripada makanan modern. Nah, apakah terdapat perbedaan antara itu? Yang kedua, yang kita ketahui bersama di Samarinda yaitu penanggulangan banjir ini sangat tidak ada, dan juga jalan raya banyak yang rusak, berlubang, dan separuhnya hampir berbatu-batu, bisa saya katakan. Nah, mungkin dari Dispenda termasuk yang menghimpun pajak maupun PUPR kota maupun dengan dinas PUPR kota, kayaknya masih orang-orang BEM nih. Kelihatan dari itu aja sendiri kan. Tadi tentang pajak itu. Oke, kita yang kedua belum kesan. Oke. Pertanyaan, ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Oh, yang di ujung Mas. Oke, silakan. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marcel Galvaez dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi semester 1. Saya ingin menanyakan bagaimana usaha dan upaya pemerintah untuk membuat warga negara memiliki kesadaran penting terhadap pajak. Bagaimana upaya? Oke. Ayo, masih 33. Yang masih ada kendala? ini kalau anak semester 5 kalah malu-malu ini. Oke, 36 orang, satu lagi. Siapa yang masih belum masuk? Bisa dibantu mungkin sama teman-teman.
Kita start, silakan dilihat masing-masing di gadgetnya. Oke, let's start begini. Tema take for to school adalah Captain. Jawab ini, coba berikan salam. Yo, gak usah buru-buru, yang penting benar. Waduh. Ada yang masih Mas Firhandi siapa ya? Wah, dia ada lain lagi. Biar nggak 100. Teman ada yang sudah hampir selesai menjawab pertanyaannya. Membaca kan kebanyakan soal agak panjang dan waktunya sangat singkat. Nah, itu sebenarnya ada poinnya juga kan. Kita tinggal ngambil poin dari soal tersebut. Kegiatan ini dari awal sampai sekarang. Kalau pengalaman saya sih seru, menguji adrenalin juga, mengasah pikiran, karena kan terkadang kita menjawab soal itu tidak sesuai dengan soalnya, kita memberikan jawaban tidak sesuai dengan soal. Kalau misalkan terkait dengan kegiatannya, Kalau kegiatan kita sekarang ini banyak memberikan pelajaran yang baru buat kita, yang mungkin kita sepelekan, seperti kayak membayar pajak kendaraan, itu mungkin banyak teman-teman yang belum membayar. Itu aja sih. saran atau mungkin kesan dan saran untuk kegiatan Let's Goes to Campus pada hari ini apa aja bisa disampaikan? Terima kasih. Kesan saya pada saat mengikuti Let's Goes to Campus tadi sangat terkesan dan menjadi lebih tahu banyak ya perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru. Jadi dengan adanya ini ya sangat bermanfaat sekali lah buat kita semua teman-teman mahasiswa di Unpad ini. Gitu. Kalau untuk saran untuk tim kami dari KPP Samarinda dulu mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk sarannya mungkin untuk kedepannya bisa ada rutinitas kita untuk bertemu dalam satu wadah seperti ini. Jadi untuk sarannya lebih rutin ya. Oke, berarti kalian jangan cepat-cepat lulus. Agar kita bisa bertemu. Ada yang jawab hari pajak benar nggak ya kira-kira? 14 Juli. Kalau Bapak pajak harapan ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih.